Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, sehubungan dengan situasi COVID-19 hari-hari ini yang berkembang, maka dalam protokol pemerintah menganjurkan bahwa setiap jemaat Tuhan untuk beribadah di rumah masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang di sini adalah, apakah beribadah di rumah itu memiliki satu hadirat Tuhan yang membawa iman kita menuju pada tingkat kedewasaan dan ke tingkat kesempurnaan yang ada? Nah, saat ini saya rindu berbagi firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sehubungan dengan apa yang disebut dengan stay at home atau ibadah di rumah atau tinggal di rumah. Nah, saat ini kita akan rindu berbicara tentang masalah ibadah di rumah. Nah, pertanyaan sekali di sini adalah, apakah ibadah di rumah itu ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, bahkan ada kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah peribadatan? Karena konsep dan paradigma hari-hari ini berpikir bahwa ibadah yang sesungguhnya ada di dalam rumah ibadah atau dalam gereja pada umumnya. Tetapi pertanyaan sekarang adalah, apakah di tengah-tengah peribadatan di rumah kita masing-masing, apakah kita merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan bekerja bagi kita? Saat ini saya akan membahas sedikit tentang masalah apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel maupun juga masuk zaman perjanjian baru yang disebut gereja. Kita akan belajar apakah ada penyertaan Tuhan selama dalam pelayanan ibadah di rumah. Atau dengan kata lain, ada tidak mujizat Tuhan yang terjadi setelah peribadatan di dalam rumah? Nah, dari sini saya akan belajar tentang masalah apa yang pernah terjadi, sebagian yang saya akan angkat dalam perjanjian lama, bagaimana tentang peran serta Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Kalau dalam perjanjian lama saya akan mengambil ada dua bagian, dua contoh yang dimana mereka merasakan penyertaan Tuhan selama mereka berada di dalam rumah. Salah satu contoh saya akan bacakan di dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Di sini Alkitab berkata begini. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Saudara, saya percaya kisah dalam kitab Keluaran pasal 12 ini menceritakan tentang penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu bangsa Israel masuk dalam persiapan untuk dipindahkan dan dikeluarkan dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Nah, Alkitab katakan ayat yang ke-22, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata dalam ayat yang kita baca ini, penyertaan Tuhan ada di dalam rumah. Contoh kedua, di dalam perjanjian baru yang saya akan bagikan saudara, di dalam Yosua pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, di sini menceritakan tentang pengintai-pengintai yang diutus oleh Yosua untuk menundukkan dan menaklukkan akan kota Yeriko. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, pada waktu mereka berjalan, ada tantangan, ujian, masalah pada waktu mereka masuk di tanah Yeriko. Dan puji Tuhan, Alkitab menjelaskan ada seorang perempuan yang ingin menyelamatkan pengintai-pengintainya. Saudara tahu perempuan itu adalah Rahab. Dan Alkitab jelaskan dia ada perempuan sundal yang dipakai Tuhan menolong akan pengintai-pengintai untuk lolos daripada maut. Bahkan saudara membaca di dalam kitab Yosua, itu menjelaskan secara terperinci dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-24 dari pasal yang kedua. Bahkan diteguhkan kembali dalam perjanjian baru dalam Yakobus 2 ayat yang ke-25 berkata begini.
Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ternyata di dalam perjanjian baru yang saya kutip itu ada dua orang yang dipercayakan pada waktu itu. Bahkan di dalam perjanjian lama ada dua cara Tuhan menolong akan umatnya sekalipun berada di dalam rumah. Nah, itu yang saya ambil dari perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Adakah perjanjian baru mendukung, akan menopang akan tata bahasa yang saya jelaskan tadi, berarti beribadah di rumah? Ada nggak penyertaan Tuhan berada di dalam rumah, berdoa dan beribadah di dalam rumah? Saudaraku, ada begitu beberapa ayat-ayat dalam perjanjian baru yang menjelaskan bahwa beribadah dalam rumah ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada tanda-tanda heran yang menyertai akan perjalanan daripada umat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang saya akan melihat bahwa di dalam perjanjian baru justru Alkitab mencatat penyembahan pertama terjadi kepada Yesus Kristus itu terjadi dalam rumah. Penyembahan pertama terjadi itu terjadi di dalam rumah. Saya akan bacakan dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan sampai ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, lalu mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab menjelaskan penyembahan pertama terjadi di dalam perjanjian baru justru terjadi di dalam rumah. Ketika orang-orang Majus bertemu dengan Yesus, mereka mempersembahkan akan emas, kemenyan, dan mur sebagai satu tanda penghormatan kepada Raja di atas segala raja. Nah, saudara lihat, penyembahan terjadi berada di dalam rumah. Bahkan di dalam kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-6 sampai 13, justru kesembuhan ilahi yang pertama-tama Yesus kerjakan berada di dalam rumah. Saudara, saya akan baca dalam kitab Matius pasal 8 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, ini cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan akan seorang perwira Kapernaum yang pada waktu itu meminta kesembuhan bagi anaknya. Dan puji Tuhan, Alkitab jelaskan bahwa dia mengalami terobosan pemulihan, terjadi terobosan pemulihan demi pemulihan. Dan terjadi pada waktu perkataan Yesus bahwa anakmu, hambamu sudah sembuh. Maka Alkitab jelaskan, maka hambanya telah memperoleh mujizat Tuhan lewat kesembuhan yang ada. Memang dijelaskan di sini adalah hamba, tetapi sebenarnya dalam bahasa asli dikatakan itu adalah anak, ya. Jadi mujizat pertama yang terjadi dalam Alkitab justru berada dalam rumah. Dan selanjutnya, saudara, kalau kita masuk di dalam pemilihan akan rasul-rasul, pemilihan rasul-rasul terjadi juga di dalam rumah. Salah satu contoh adalah pemilihan daripada Matius. Saudara, kita buka dalam Matius pasal 9 ayat 9, firman Tuhan berkata begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saudara, ini pemilihan Tuhan justru bukan terjadi di tengah bait Allah. Pemilihan Tuhan terjadi, menjadi pengikut Tuhan terjadi di dalam rumah. Contohnya adalah Rasul Matius. Di sini pemilihan yang Tuhan kerjakan. Dan saudara tahu, rupanya ada begitu banyak mujizat yang terjadi pada waktu seseorang dipulih masuk di dalam rumah. Dan tentunya Tuhan sanggup melakukan mujizat, karena Tuhan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Bahkan kalau saudara membaca dalam kitab Matius 18 ayat 18, ada satu persekutuan yang kecil, ada suatu perkumpulan yang sangat kecil. Alkitab jelaskan di sini dalam Matius 18 ayat 18. Ayat 19 saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, justru Alkitab jelaskan bahwa persekutuan dimulai daripada kalangan yang kecil. Saya percaya 2-3 orang juga ini berhubungan dengan keluarga. Nah, oleh karena itu yang saya lihat di sini bahwa persekutuan dimulai dari keluarga, dan Alkitab sudah menjawab bahwa di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Saudara juga tahu bahwa pada saat Yesus merayakan Paskah Yahudi pertama dan disempurnakan dengan perayaan perjamuan kudus, itu terjadi di dalam rumah. Saudara, dalam kitab Matius 26 ayat 18 saya akan bacakan. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Saudara, ini menceritakan tentang Yesus mengadakan perayaan Paskah Yahudi, dan Yesus menyempurnakan dan menggenapkan di dalam perjamuan kudus, dan itu terjadi di dalam rumah. Ingat, itu terjadi di dalam rumah, bukan di bait Allah. Dan ini adalah satu mujizat pemulihan. Yesus membuat satu perjanjian baru ada di dalam rumah. Saudaraku, bahkan di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 26, saudaraku yang diberkati Tuhan, justru di sini dikatakan Yesus juga menampakkan diri pada waktu Yesus mati, pada waktu Yesus bangkit, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, terjadi di dalam rumah. Sebab dalam Yohanes 20 ayat yang ke-26 dikatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudaraku, ini merupakan salah satu perjalanan Yesus yang terakhir di tengah-tengah dunia ini, pada waktu dia bangkit dari orang mati, dan dia menampakkan diri berada di dalam rumah bersama-sama dengan murid-murid yang ada. Bahkan saudara tahu juga keselamatan dan pemulihan juga terjadi di dalam rumah. Saudara tahu dalam Lukas 19 ayat 9, saudara, itu cerita tentang masalah Zakheus ingin bertemu dengan Tuhan. Zakheus ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara yang lihat di sini, dalam Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lihat, pada waktu Zakheus ingin bertemu dengan Tuhan, maka dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Puji Tuhan, terjadi pertobatan bagi Zakheus. Bahkan dia katakan, apabila aku telah merampas, maka aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Dan ini memang benar-benar terjadi, sampai Yesus berkata, puji Tuhan, di rumah ini telah terjadi keselamatan. Bukan hanya terjadi keselamatan, terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, dan terjadi keselamatan. Dan ini pernah terjadi di dalam perjanjian baru. Dan bahkan ada begitu banyak ayat-ayat yang saya akan bagikan sama saudara, bahwa ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan ada begitu banyak cara dan tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Salah satu contoh di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2, pencurahan Roh Kudus pertama terjadi di dalam rumah. Dalam ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terjadi pencurahan Roh Kudus berada di dalam rumah di loteng Yerusalem pada waktu itu, di sebuah tempat yang di Alkitab jelaskan mereka berkumpul dalam satu rumah, dan lidah-lidah api turun pada waktu itu, dan terjadilah apa yang disebut dengan kegerakan rohani, sehingga kita bisa melihat pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam rumah. Bahkan hidup gereja mula-mula pertama, ibadah pertama gereja mula-mula itu di dalam rumah, bukan di bait Allah. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46, firman Tuhan berkata begini, ibadah pertama rasul-rasul terjadi di dalam rumah. Dan apa yang disebutkan di sini, bahwa dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Lihat, ibadah pertama gereja mula-mula, bapak-bapak gereja, itu terjadi di dalam rumah. Sesuai Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46. Bahwa terjadi ibadah pertama, pertemuan ibadah pertama, oikumene, di mana semua perkumpulan orang-orang yang percaya waktu itu justru di dalam rumah. Jadi saudara jangan pernah meremehkan apa yang disebut dengan ibadah di dalam rumah, karena pemulihan bisa terjadi kapan saja. Saudara tahu, pertobatan terjadi daripada Saulus sebelum menjadi Paulus itu terjadi di dalam rumah. Sekalipun mereka menemukan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Tetapi ingat, pemulihan terjadi di dalam rumah dan pertobatan terjadi pada Saulus sebelum menjadi Paulus berada dalam rumah. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 berkata begini. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Pertobatan Paulus berada di dalam rumah. Pemulihan Paulus berada di dalam rumah. Dan saya percaya Tuhan memakai rumah di mana yang disebut katakan dan pergi ke suatu tempat di mana Saulus berada, dan puji Tuhan, Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, di dalam Alkitab juga dalam Filemon pasal pertama ayat yang kedua, justru jemaat Tuhan juga beribadah dalam rumah. Saya akan bacakan di dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang kedua. Dan kepada Afria, saudara perempuan kita, dan kepada Alkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat yang di rumah. Saudara, jemaat yang ada di rumah. Jadi kalau saudara sementara beribadah di dalam rumah, jemaat pun juga jemaat Tuhan juga pada zaman Rasul Paulus juga, Rasul Paulus menulis kepada Filemon bahwa di dalam rumah itu ada jemaat Tuhan yang sementara beribadah. Jadi rumah mereka dipakai untuk dijadikan tempat ibadah. Jadi jangan pernah merasa minder apabila engkau sementara beribadah dalam rumah, ataupun juga dalam perintisan engkau sementara meminjam tempat untuk jadikan tempat ibadah, belum langsung menuju pada pembangunan gereja yang besar, tetapi masih dalam bentuk wadah yang kecil. Tetapi puji Tuhan, di sana Tuhan hadir, dan begitu banyak data-data yang secara jelas menjelaskan bahwa pemulihan terjadi di dalam rumah. Tanda-tanda heran terjadi di dalam rumah. Mujizat Tuhan terjadi di dalam rumah. Dan saudara tahu kenapa hal ini sangat serius bagi Tuhan? Saudara tahu di dalam kitab memulai akan pelayanan Yesus, Yesus banyak memberikan perumpamaan. Termasuk perumpamaan pertama, Tuhan memberikan contoh bagaimana seseorang membangun akan kehidupan manusia rohaninya dari cara dia mendengar firman Tuhan. Bahkan Tuhan sedikit menyinggung tentang masalah rumah. Dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24-27. Saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, orang Alkitab jelaskan, orang yang mendengar firman Tuhan, maka Alkitab jelaskan itu seperti orang yang membangun rumahnya. Bahkan di sini dikatakan dia sudah mulai belajar mengerti firman Allah, dan selanjutnya dikatakan melakukan firman Tuhan. Alkitab jelaskan ia ibarat membangun sebuah rumah. Dan apakah ini bicara tentang masalah rumah tangga, ataukah ini bicara tentang masalah rumah rohani kita? Yesus sementara berbicara, orang yang kuat, orang yang bijaksana pasti membangun rumahnya di atas batu. Saya mungkin pernah menjelaskan apa itu batu, tetapi saya percaya yang saya akan angkat ini bagaimana kita membangun sebuah rumah rohani kita. Dan Alkitab jelaskan, Yesus memberikan contoh, membangun suatu rumah harus hati-hati. Dia harus punya dasar, dia harus punya kekuatan yang teguh supaya dia tetap kokoh berdiri. Kenapa sampai Alkitab jelaskan bahwa Yesus serius membicarakan dan Yesus serius membahas tentang masalah sebuah rumah? Karena saya percaya sekali bahwa di akhir daripada perjalanan daripada
perkataan Yesus dikatakan begini. Yesus pernah memberikan warning tentang masalah rumah atau bicara tentang rumah tangga. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ini tujuan Tuhan kenapa Yesus serius dengan beribadah di dalam rumah. Karena Yesus mau supaya di dalam rumah tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi salah paham. Karena ada begitu banyak orang sekarang terkadang sibuk dalam pekerjaan, tetapi tidak pernah membangun komunikasi, tidak pernah membangun mezbah keluarga, yang pada akhirnya kehidupan rohani mereka semakin bobrok dan semakin menurun. Oleh karena apa? Mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, Tuhan tidak inginkan sampai terjadi perpecahan dalam satu rumah. Bahkan pesan Tuhan terakhir dalam perjanjian baru, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pesan terakhir dalam kitab Wahyu jelaskan, lihat aku berdiri di muka pintu. Bukankah ini tentang rumah? Tuhan katakan bahwa siapa yang mendengarkan aku akan masuk ke dalamnya. Tuhan punya rencana ibadah di dalam rumah karena Tuhan mau memulihkan keluarga. Tuhan mau memulihkan suasana doa di dalam keluarga. Maka pesan terakhir dalam kitab Wahyu, aku akan masuk makan bersama-sama dengan mereka. Bukankah ini menunjukkan pemulihan dalam keluarga? Nah, memang di seluruh dunia ini, memang semua mimbar-mimbar besar di seluruh dunia ini, di gereja-gereja ada mimbar-mimbar besar yang sementara tertutup. Tetapi ingat, ada beribuan bahkan jutaan mimbar-mimbar kecil yang sementara dibangun di dalam rumah kita masing-masing. Karena itu pesan firman Tuhan saat ini, jangan pernah mengabaikan beribadah dalam rumah. Jangan pernah mengabaikan kesempatan yang ada. Karena Tuhan bisa melakukan mujizat di dalam rumah. Tuhan bisa melakukan pemulihan dalam rumah. Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam rumah. Tuhan bisa menyelamatkan umat-Nya berada di dalam rumah. Jangan pernah menganggap enteng apa yang kecil. Karena Tuhan sementara berbuat sesuatu yang besar, tetapi tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang besar dimulai daripada perkara yang kecil. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan mengantar engkau masuk pada perkara-perkara yang besar. Inilah yang saya bisa bagikan firman Tuhan yang merupakan kebingungan bagi kita sampai saat ini. Apakah ibadah dalam rumah ada penyertaan Tuhan? Ingat, Tuhan tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi Tuhan mau bagi mereka yang mau membuka dirinya. 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.